사겨봐 우리 둘만의 비밀이야 하루 종일 네 생각뿐 맴돌아 내 맘속에 쭉네 미소에 녹아들어 다른 누구도 안 부러워 사랑해 날 사랑해 Kau menuduh kami melakukan apa? Kenapa foto anakku Valen terjatuh ya? Katanya kalau foto terjatuh itu pertanda tidak baik. Ah, nggak mungkin. Itu cuma mitos. Kalaupun seandainya iya, aku cuma minta, ya Allah, lindungilah anak-anakku dimanapun mereka berada ya Allah. Semoga aja kamu baik-baik aja di sekolah baru kamu, nak. Sekarang Valennya udah saya obati. Lukanya pun tidak terlalu parah juga. Jadi dia hanya butuh istirahat saja. Makasih ya kak. Sama-sama, itu sudah tugas kakak untuk obati siswa di sini. Yaudah kalau gitu kakak tinggal keluar dulu ya. Kalau ada apa-apa tinggal panggil kakak saja. Iya kak. Lo baru pertama kali sekolah sini, tapi ada aja yang musibah menimpa lo. Tapi gue penasaran juga, kok bisa lo terjatuh sampai kepala lo terbentuk gitu? Astaga, Valen, lo kok bisa kayak gini? Gevan, bagaimana ceritanya kok Valen bisa kayak gini? Dia terjatuh di tangga, tapi kalian jangan khawatir, lukanya tidak terlalu serius juga, jadi dia hanya butuh istirahat. Astagfirullah dek, ya Allah kok bisa begini loh dek, mampus, bisa dimarahin emak nih gue nih. Astaga Neng cantik, apa yang terjadi kepada Neng cantik? Kok bisa dia sampai begini? Jadi tuh Jadi gitu ceritanya. Anjir kali yang nyuruh Valen ke aula itu. Menurut gue kayak ada yang aneh dengan kejadian ini. Iya, gue juga merasa begitu. Ini gue lagi ada di mana? Valen, lo udah sadar? Kita udah sadar. Alhamdulillah ya Allah, adek gue akhirnya sadar juga. Valen, syukurlah lo udah sadar. Lo kok bisa kayak gini, Gue takut sumpah. Gue takut lo kenapa-napa. Iya, lo kalau mau kemana-mana harus bilang sama kami. Kalau aja lo minta temani kami, pasti lo gak bakalan gini. Iya, maafi gue ya. Gue salah, gak minta temani kalian. Ya udah jangan nangis. Jelek lo muka kalian kalau nangis. BTW gue mau nanya, gue kok bisa ada di sini? Siapa yang bawa gue ke sini ya? Lo mau tahu siapa yang bawa lo ke sini? Yang bawa lo ke sini adalah Gevan. Serius dia yang bawa gue ke sini? Ah, mana mungkin. Dia kan orangnya gak pedulian. Mungkin aja Kiara salah orang. Tapi kalau misalnya dia orang yang bawa gue ke sini, tahu dari mana ya dia kalau gue pingsan di aula itu? Ah, bodo amat lah, ngapain gue pikirin bikin sakit kepala. Ngapain dia lihat gue kayak gitu? Gue tahu. Mungkin aja dia baru sadar gue secakap itu kali ya. Makanya dia ngeliatin gue terus. Gue tahu kok gue ganteng. Dek, coba ceritakan kepada kami, apa yang sebenarnya terjadi kepada lo? Kenapa lo bisa tiba-tiba terjatuh gitu aja? Apa ada yang dorong lo? Oh iya, kalau soal itu gue nggak tahu sih. Tapi di saat gue menaik ke lantai 2, tiba-tiba aja gue terpeleset kayak di tangga itu ada semacam cairan gitu. Soalnya di tangga itu licin banget. Mungkin ada orang kali yang sengaja numpah itu. Terus apa lagi yang lo tahu? Apa lo sempat ngeliat orangnya? Mungkin aja dia belum keluar kan dari daerah tersebut. Gue nggak sempat sih lihat orangnya. Tapi waktu gue terjatuh itu, gue kan masih sadar 10% lah bisa dibilang. Terus gue ada dengar samar-samar suara perempuan gitu. Tapi gue nggak tahu dia siapa. Soalnya gue langsung hilang kesadaran begitu saja. Perempuan? Kayaknya gue tahu deh siapa yang ngapain lo itu. Dia adalah Laura. Jangan ngada-ngada lo, Vian. Kita nggak boleh asal nuduh orang sembarangan gitu aja tanpa bukti. Sumpah, gue nggak ada ngada-ngada. Soalnya tadi gue lihat dia keluar dari gedung aula dengan lari terbirit-birit dengan dia membawa botol, mungkin itu semacam botol minyak gitulah.
Alah, pasti lo salah lihat kali. Ya kali sepupu Evan sebaik Laura berani berbuat kayak gitu. Kan nggak mungkin aja. Gue serius sumpah. Kalau gue pun salah lihat. Tapi kenapa gue lihat muka dia kayak panik gitu? Terus botolnya langsung dia buang gitu aja di tong sampah. Gue juga ada kok rekamannya. Kalau lo semua nggak percaya sama gue. Nih, kalian lihat rekaman ini. Lo semua udah lihat kan? Jadi, gue bener kan? Halo, saya mau minta rekaman CCTV gedung aula di pukul jam 1 istirahat tadi. Waduh, nggak bisa Nak Gevan. Saya nggak bisa memberikan sembarangan bukti rekaman CCTV kepada Nak Gevan. Soalnya ini privasi sekolah. Berikan anjing, atau gue bikin lo kehilangan pekerjaan di sekolah ini. Baik Nak Gevan, saya akan mengirimkan file tersebut ke Nak Gevan juga. Tapi janji saya tidak akan... Bangsat! Laura! Gue salah apa ya sampai-sampai mereka menyelakai gue? Padahal gue aja belum genap di sekolah ini. Tapi udah ada aja masalah. Lo gak salah apa-apa, Valen. Merekanya aja yang gila. Udah jangan dipikirin. Biar Gevan aja yang ngasih pelajaran ke si Laura itu. Iya, betul tuh apa kata si Alin. Gak usah dipikir kali, biar aja. Orang-orang kayak gitu gak perlu lo pikirin. Biar aja mereka kena karmanya sendiri. Benar apa kata kalian? Gue nggak perlu mikirin mereka. Kalau gitu cara permainan mereka, gue akan ladenin. Dan gue nggak akan takut. Karena ada kalian berdua di samping gue. Nah gitu dong, itu Valen yang gue kenal selama ini. Lo jangan biarkan mereka nyakiti lo terus. Sekali-sekali lo harus lawan manusia munafik-munafik itu. Gevan, ada apa? Oh, gue tahu nih. Pasti mau jumpa sama Rahel ya. Apa-apaan ini lo narik-narik tangan gue? Lo mau bawa gue kemana? Lepas nggak tangan gue? Sakit, lo tarik-tarik gini. Gevan, lo kenapa sih? Lo mau bawa gue kemana? Sakit lo, lepas nggak? Gue bisa jalan sendiri lo. Gevan, budak ya lo. Tangan gue sakit lo genggam gini. Awas aja lo, gue bilang ke Om Marian. Karena lo udah nyakiti tangan gue. Lo mau bawa gue kemana sih? Ngapain lo bawa gue ke UKS? Gue nggak sakit ya, Gevan. Si Laura mau dibawa kemana itu? Gue juga nggak tahu. Gevan, kita ngapain sih di sini? What? Sejak kapan dia di situ? Bukannya dia udah mati ya? Gue bikin. Tapi kok dia bisa hidup lagi? Akhirnya lo datang juga. Wah iyalah, tabiat lo sebentar lagi bakalan ketahuan. Apa? Ketahuan? Apa sih maksudnya? Lo ngapain sih bawa gue ke sini, Gevan? Gak tahu? Atau pura-pura gak tahu? Enggak, gue nggak tahu tuh. Lo kan yang bikin adik gue celaka, hah? Kalau lo bukan cewek, udah gue habisin lo sekarang juga. Apa sih lo Bang Gilang datang-datang nuduh gue yang celakai Valen? Ngapain pula gue celakai dia? Buang-buang waktu gue aja. Laura, gue masih nanya baik-baik sama lo. Gue mau nanya kenapa lo celakai Valen, Lo curigai gue, Van? Hah, paling kita sepupuan lo. Tapi lo lebih percaya sama anak baru itu. Hah, gila lo. Valen, anak baru. Lo jangan asal nuduh-nuduh gue deh. Gue nggak tahu apa-apa lo. Lo tahu? Dengan lo nuduh gue kayak gini, lo bisa gue tuntut, tau gak? Rama Dobi, kalau ternyata kebalikannya betul gimana? Lo yang bisa kami tuntut balik. Laura, gue tanya sekali lagi. Apa lo yang celakai Valen, Cir, serem banget tatapannya. Serasa kayak bukan Gevan yang ada di hadapan gue. Tapi, dia kok bisa tahu kalau gue yang celakai Valen? Ya enggak lah. Kalau gue yang celakai Valen, buktinya mana? Gue melihat tuh. Gak mau jujur, iya. Oke, gue bakalan tunjukkan buktinya kepada lo. Nih, lo lihat sendiri kelakuan lo ini. What? Kok bisa? Nggak mungkin ini. Bukannya CCTV di aula lagi rusak ya? Tapi Gevan dapat dari mana rekaman CCTV itu? Kata Rahel, CCTV di aula lagi rusak. Jadi gue nggak bakal ketahuan. Apa gue dibohongi sama Rahel ya? Berarti gue lagi dibohongi sama si Rahel ini.
Dasar Rahel brengsek. Sudah jelas kan? Apa mau ngelak lagi? Iya, itu emang gue. Kenapa? Hah? Lo mau marah sama gue? Van, tahan emosi lo. Jangan main tangan gitu. Gue tahu dia salah, tapi nggak seharusnya lo main tangan gitu. Stop, Bi. Ini urusan gue sama Laura. Kalian jangan ikut campur. Anjing lo. Lo berani nampar gue, Van? Lo lebih belain tuh perempuan daripada gue, ha? Gak habis pikir gue sama lo. Kita sepupuan lo. Jahat lo sumpah. Lo bukan sepupu gue. Sepupu gue Laura yang gue kenal nggak bakalan berani berbuat kayak gini. Jadi cepat minta maaf sekarang juga sama Valen, atau gue adui kelakuan lo kepada Om Rendra. Aduh, ke papa. Gak, gue gak mau. Gue gak mau papa sampai tahu anaknya bisa berbuat jahat begini. Bisa dihajar gue. Oke, gue bakalan jujur. Gak mau, karena ini bukan kesalahan gue. Gue cuma disuruh. Disuruh siapa? Siapa yang nyuruh lo, ha? Cepet jawab. Alah, pasti si Rahel itu yang nyuruh. Siapa lagi yang nyuruh dia selain ketuanya itu? Jangan kayak gitu, gak boleh sujon loh. Valen, lo jangan terlalu baik sama mereka. Mereka itu kalau dibaiki makin menjadi-jadi, tau nggak? Apa gue bilang aja ya kalau Rahel yang nyuruh gue? Iya deh, dia aja udah bohongin gue. Daripada gue yang cuma kena masalah, dia juga dong harus. Kalau gue bilang siapa yang nyuruh gue, lo gak bakalan bilang ke bokap gue kan? Yang nyuruh gue itu adalah... Gue ada di luar pintu UKS. Gue bisa lihat lo mengungkapi yang sebenarnya. Jadi gue minta sama lo, jangan sebut nama gue atau pertemanan kita hancur. Oke, gue ulangi percakapan gue yang tadi. Jadi sebenarnya yang nyuruh gue adalah gue sendiri. Jangan permainkan kami semua, Laura. Jawab jujur, siapa yang nyuruh lo? Apa ada yang lo sembunyikan? Kalian ini lucu banget sih. Mau aja dipermainkan. Laura, cepet banget sih berubah mood lo itu. Gue tahu, pasti bukan lo sendiri yang terlibat dalam rencana ini. Tapi ada yang lain. Tapi kenapa lo nutupi deh? Kalian semua itu kena prank. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus lah, masa enggak ya kan? Kayaknya gue cocok deh masuk ke dunia perfilman. Gue tahu, Laura. Lo sebenarnya hanya pura-pura. Gue yakin Laura yang gue kenal selama ini akan selalu baik. Pasti ada yang lo sembunyikan. Gue yakin itu. Jadi ternyata benar. Lo semua yang lakuin ini semua, ha? Gak ada orang yang nyuruh lo ataupun terlibat. Hah? Laura yang gue kenal selama ini ternyata jahat ya? Kecewa gue sama lo. Jadi sekarang lo minta maaf sama Valen. Oke, karena gue udah ketahuan, jadi gue harus minta maaf ya. Oke lah, gue bakalan melaksanakan. Valen, gue minta maaf ya karena udah celakai lo. Gue tahu gue salah, perbuatan gue ini pasti nggak pantas untuk dimaafi. Kalau lo nggak mau maafi, nggak apa-apa kok. Gue juga tahu gue salah. Iya, gue maafi. Manusia itu nggak ada yang sempurna juga. Dan gue juga tahu kok, pasti sebenarnya lo ngelakuin ini bukan dari hati lo yang terdalam. Pasti lo hanya terpaksa kan? Langsung dimaafi. Aneh banget nih orang. Padahal gue udah bikin dia sampai separah itu. Tapi dia tetap maafi gue. Aneh. Emang masih ada ya orang baik di zaman sekarang. Bagus. Laura patuh gak sebut nama gue. Lo yakin kuat bawa mobil sendiri dengan keadaan lo yang begitu? Iya, Valen. Kalau lo nggak kuat, biar gue aja bawa mobil lo. Ah, nggak usah. Gue nggak mau ngerepoti kalian. Kalian pulang duluan aja dulu. Nanti orang tua kalian nyariin lagi. Apalah, mana ada lo ngerepoti kami. Yaudah ya, kami anterin aja. Hei, gue udah baik-baik aja loh. Kalian nggak usah khawatir. Nanti kalau lo pada ngantari gue, itu supir kalian di mana? Yaudah sana pulang kalian. Bah, ngusir ya. Yaudah deh kalau lo maksa. Kami pamit pulang duluan ya, Valen. Kecewa gue lo nggak mau kami antarin. Kami duluan pulang ya, Valen. Lo hati-hati bawa mobilnya. Jangan kenceng-kenceng, oke? Bye, Valen. Iya, gue bakalan pelan-pelan bawa mobilnya Kiara sama Alin. Yaudah kalian berdua sana pulang. Itu supir kalian udah nungguin. Dadah, Valen. Iya, dadah.
hati-hati kalian berdua. Oke, saatnya gue juga pulang deh. Aduh, kepala aku kok sakit banget ya. Aduh, sakit kepalaku. Kok tiba-tiba sakit gini sih? Kayaknya gue nggak bisa bawa mobil deh ini. Sakit banget kepala aku. Apa aku telepon abang aja ya biar dia suruh bawa mobil aku? Iya deh, sakit banget nih kepalaku. Kayak nggak bisa bawa sendiri. Halo. Halo bang, lo ada di mana? Oh, Valen. Gue ada di rumah. Kenapa? Ya, padahal gue pengen nyuruh lo bawain mobil gue loh. Soalnya tiba-tiba aja mendadak kepala gue sakit banget. Serius, Dek? Yaudah secepatnya abang bakalan ke sana. Beneran nggak apa-apa nih? Lo sibuk nggak? Kalau apa, gue telepon papa aja. Enggak, gue nggak sibuk. Yaudah gue ke sana. Oke deh, gue bakal nunggu di sini. Itu bukannya si cewek sesopan itu ya? Kenapa dia belum pulang? Yaudahlah, gue samperin aja. Cewek sesopan, kenapa lu masih di sini? Kenapa belum pulang juga? Gue lagi nunggu Bang Gilang untuk jemput gue. Loh, kenapa? Bukannya lu bawa mobil sendiri ya? Iya, tapi tiba-tiba aja kepala gue sakit banget. Gue nggak kuat bawanya. Kalau gue paksakan nanti bisa membahayakan orang-orang sekitar lagi. Ya jadinya gue telepon abang gue untuk jemput gue. Oh ya udah, kalau gitu mau pulang bareng gue nggak? Ah, nggak salah, gue nggak mau ngerepotin lo. Bentar lagi juga Bang Gilang sampai. Jadi gue nunggu Bang Gilang jemput aja. Nanti dia marah-marah lagi sama gue kalau pas dia jemput gue nggak ada. Lo kalau mau luan aja. Gue tahu abang lu itu pasti bakal lama. Percaya deh sama gue. Lo lihat tuh langit udah mau gelap. Udah yuk, pulang bareng gue aja. Masa? Tuh kan cuacanya udah gelap. Yakin lo nggak mau pulang bareng gue? Tumben banget nih orang kata-katanya banyak. Apa kulkasnya udah mencair ya? Hah? Mau atau nggak? Kalau nggak mau gue tinggal ya. Soalnya gue nggak suka ngemis-ngemis sama orang yang nggak mau gue baikin. Iya gue mau. Tapi bentar gue chat abang gue dulu. Biar dia nggak capek-capek kesini. Tapi emang boleh kan gue nebeng bareng lo? Emang gak ada yang marah nanti? Nggak ada siapapun yang mau marah. Ya udah cepetan, keburu hujan lagi. Ayo mesen mobil gue. Tapi mobil gue gimana woi? Nanti gue suruh supir gue buat kesini untuk bawa mobil lo ke rumah lo. Cewek itu lagi, dia nggak ada kapok-kapoknya ya deket-deket di cowok gue. Dasar cewek gatal. Waduh, mulai berani tuh si Valen Hell. Gawat, posisi lo bakal tergantikan lah ini. Tumben-tumben si Gevan mau ajak cewek baru kenal masuk ke mobil dia itu. Gue aja sepupunya kadang selalu diusir dia naik mobil itu. Apa Gevan mulai suka ya sama tuh cewek? Kenapa sih dia berani banget deket di cowok gue? Apa nggak ada cowok lain kan selain Gevan? Mana dia naik mobil Gevan lagi? Gue aja nggak pernah naik tuh mobil Gevan. Apa jangan-jangan Gevan gue dipelet sama tuh cewek ya? Hahaha, gue nggak terima. Alay banget sih. Tapi syukur deh, Gevan kalau benar-benar suka sama si Valen itu. Kayaknya juga si Valen itu baik, nggak kayak sebelah gue.
Gevan, makasih ya. Buat? Ya makasih karena udah nolongi gue. Kalau nggak ada lo, gue pasti udah mati di sana. Hah, apa-apaan dia ini? Gue udah panjang lebar ngomong, tapi dia cuma jawabnya, stres nih orang. Nyesel kali pun gue ngomong sama dia. Dasar, kulkas jelek. Maksudnya? Enggak. Gue lagi bahas kulkas di rumah gue yang lagi rusak. Bikin gue nggak mood aja setiap hari. Iya. Ih, paling bodoh. Hampir aja dia tahu. Bisa-bisa kalau dia tahu gue ngatain dia jelek, bisa-bisa gue diturunin di jalan lagi. Gue tahu apa yang lo bilang, Valen. Tapi gue sengaja pura-pura nggak dengar, biar gue bisa lihat muka lucu lo itu. Assalamualaikum, Ma. Valen pulang. Waalaikumsalam. Hah? Astagfirullah. Astaga sayang, apa yang terjadi kepada kamu? Kenapa kepala kamu sampai diperban gini? Apa ada yang jahat-jahat di sekolah tadi? Ah, ini cuma luka kecil aja, Ma. Tadi Valen main lari-larian, tiba-tiba kepentok deh. Lain kali hati-hati dong mainnya. Jangan sampai bikin kamu terluka gini. Mama gak suka itu, Valen. Iya deh, Ma, iya. Nanti Valen bakalan hati-hati deh kalau main-main lagi. Maafkan Valen, Ma, karena Valen udah berbohong sama Mama tentang kejadian ini. Valen gak mau Mama khawatir tentang kejadian ini. Yaudah, sekarang masuk, ganti bajunya, terus makan. Mama ada siapin makanan untuk kamu itu. Anak muda itu siapa, Nak? Apa teman kamu? Soalnya seragam kalian sama. Iya, Ma, itu teman Valen. Bentar ya, Valen panggil teman Valen. Dan dia juga yang ngantar Valen pulang. Oi, Gevan, sini. Sore, Tante. Perkenalkan, nama saya Gevan. Saya teman anaknya Tante, Valen. Wih, namanya Gevan ya? Namanya ganteng ya, kayak orangnya. Oh iya, Tante mau bilang terima kasih banyak ya, karena sudah mengantarkan anak Tante, dikarenakan dia lagi pusing kan? Iya, sama-sama, Tante. Yaudah kalau gitu saya izin pamit pulang ya. Soalnya nanti saya dicari mama saya lagi, Tante. Masalah mobil Valen, supir saya udah di jalan membawakannya. Tante jangan khawatir ya. Yaudah kalau gitu saya pulang dulu ya, Tante. What? Dia tersenyum? Haha, sesuatu yang sangat langka banget. TW kalau dia senyum gitu, dia manis juga ya. Ah, apa sih Valen? Ngawur deh lo. Iya, Nak ganteng. Hati-hati ya. Sayang, teman kamu itu ganteng juga ya. Kenapa nggak kamu pacarin aja? Kayaknya dia anak yang baik-baik juga deh. Haha, lihat ganteng aja matanya langsung seger. Baik dari mana? Di depan Mama aja dia begitu. Kalau sama Valen mana ada? Ketus yang ada. Dan juga mana mau Valen sama model kayak dia? Dinginnya minta ampun, Mah. Oh iya, Mah. Abang udah pulang belum? Belum, soalnya dia tadi izin sama mama mau ke sekolah. Katanya mau ngambil barang yang ketinggalan. Tapi sampai sekarang belum balik-balik juga. Oh, gitu ya, Mah. Apa jangan-jangan? Mana lah si Valen ini? Kok belum keluar-keluar juga dia? Biasa jam gue nunggu di sini. Mana bentar lagi hujan lagi. Mana gue nggak ada paket lagi untuk menghubungi dia. Coba gue tanya Pak Santo deh. Siapa tahu dia tahu masih ada siswa di dalam. Wah, bisa-bisanya dia tidur gaya berdiri gini. Emang ajaib kali lah Pak Santo ini. Woi, Pak Santo! Bangun, Pak! Pak Santo! Siapa? Pak Santo. Kalau tidur itu di rumah, Pak. Jangan di sini. Mana gaya tidurnya berdiri lagi. Wow, impresif. Oh, kamu Gilang. Dasar bocah sinting. Kamu bisa-bisanya kamu bangun orang tua lagi tidur. Anak zaman sekarang gak ada sopan santunnya. Hah? Ada apa kamu kesini? Oh itu Pak, saya kesini mau nanya sama Bapak. Murid di sini udah keluar semua nggak Pak? Terus Bapak ada lihat adik saya nggak? Murid di sini banyak, saya mana tahu adik kamu. Semua murid di sini udah pada pulang juga, nggak ada yang tersisa. Cuma saya yang ngimut inilah masih tersisa.
Oh iya, adik gue kan masih baru di sini. Gak mungkin lah Pak Tua ini tahu. Jadi kayak mana lah gue tahu keberadaan si Valen ini. Kalau gue minta hotspot mata Santo aja. Hehehe, Pak Santo, saya boleh minta hotspotnya bentar nggak? Saya mau hubungi adik saya takut dia hilang, boleh nggak? Heh, muka doang yang ganteng sama mobilnya yang keren, tapi pakai data aja tidak mampu beli. Yaudah, bentar saya hotspotin. Makasih ya Pak. Lah, paling ngechat gue dari jam 5 tadi. Udah pulang dari tadi dia rupanya sama si Jevan. Kalau gitu ngapain lah gue capek-capek kesini.